Krisis perumahan telah menjadi masalah global yang mendalam, memengaruhi jutaan orang di berbagai belahan dunia. Menurut laporan dari United Nations Habitat tahun 2020, sekitar 1,6 miliar orang di seluruh dunia hidup dalam kondisi perumahan yang tidak layak, sementara lebih dari 100 juta orang lainnya tidak memiliki tempat tinggal sama sekali. Fenomena ini terjadi tidak hanya di negara-negara berkembang, tetapi juga di negara maju, di mana harga perumahan yang tinggi, dan ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan semakin memperburuk akses terhadap rumah yang terjangkau. Sebagai contoh, di kota-kota besar seperti London dan Vancouver, harga properti telah melonjak tajam, sementara penghasilan rata-rata banyak penduduk tidak cukup untuk membeli atau menyewa rumah yang layak. Di negara-negara berkembang, krisis perumahan seringkali disertai dengan fenomena urbanisasi yang cepat, namun di sisi lain, kurangnya pengembangan infrastruktur yang memadai. Di India, lebih dari 100 juta orang tinggal di permukiman kumuh. Sementara di Afrika diperkirakan lebih dari 60% penduduk perkotaan hidup di kondisi serupa. Ini berdasarkan data dari World Bank tahun 2022. Hal ini semakin diperparah dengan kebijakan perumahan yang tidak memadai dan spekulasi pasar properti yang menyebabkan harga rumah melambung tinggi. Krisis ini menuntut perhatian global yang lebih besar, karena perumahan yang layak adalah hak dasar setiap manusia yang harus dijamin oleh pemerintah dan masyarakat. Di Eropa, krisis perumahan juga merupakan isu yang semakin mendalam di banyak negara, dengan angka kepala keluarga yang tidak memiliki rumah atau tinggal di kondisi perumahan yang tidak layak menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Negara-negara seperti Inggris, Spanyol, Prancis, Belanda, dan Portugal menghadapi tantangan yang berbeda. Meskipun mereka merupakan kelompok negara maju, namun tetap saja mereka tidak lepas dari masalah pemukiman ini. Semuanya menghadapi tekanan yang signifikan pada pasar perumahan mereka. Seperti di Inggris, krisis perumahan telah menjadi masalah yang sangat serius dalam beberapa tahun terakhir. Menurut Shelter, sebuah organisasi amal yang fokus pada masalah perumahan, sekitar 4,2 juta orang di Inggris pada 2021 hidup dalam kondisi perumahan yang tidak aman, termasuk mereka yang terpaksa tinggal di rumah yang tidak layak huni, atau harus menghabiskan lebih dari setengah pendapatan mereka untuk biaya sewa. Berdasarkan data dari Office for National Statistics, menunjukkan bahwa hampir 300.000 rumah tangga di Inggris berada dalam situasi tunawisma pada tahun 2020. Penyebab utama krisis perumahan ini adalah kenaikan harga properti yang sangat cepat, rendahnya tingkat pembangunan perumahan baru, dan ketidakseimbangan antara pasokan perumahan dan permintaan di kota-kota besar seperti London. Contoh lainnya ada di Spanyol. Spanyol juga mengalami krisis perumahan yang parah setelah krisis ekonomi 2008, yang memperburuk kesenjangan antara harga properti dan kemampuan membeli rumah masyarakat. Data dari Instituto Nacional de Estadística menunjukkan bahwa sekitar 1,5 juta rumah tangga di Spanyol menghadapi masalah akses terhadap perumahan yang terjangkau. Selain itu, setelah krisis ekonomi global, banyak keluarga yang terjebak dalam utang hipotek yang tidak dapat mereka bayar, menyebabkan banyak rumah yang disita oleh bank dan mendorong ribuan orang ke jalanan. Spekulasi properti dan kesulitan memperoleh kredit bagi keluarga berpenghasilan rendah adalah faktor utama yang memperburuk krisis perumahan di negara ini. Di Prancis, sekitar 4,1 juta orang mengalami ketidakpastian perumahan menurut Fondation Abbé Pierre tahun 2020. Masalah perumahan ini semakin parah di kota-kota besar seperti Paris, di mana harga sewa dan pembelian properti telah meningkat pesat. Dalam beberapa dekade terakhir, sementara upah tidak berkembang secepat itu. Aspek penting yang menyebabkan krisis ini di Prancis adalah rendahnya tingkat pembangunan perumahan baru, ketergantungan pada sektor swasta dalam penyediaan perumahan, serta ketidakmampuan pemerintah untuk menyediakan perumahan yang terjangkau bagi keluarga berpenghasilan rendah. Banyak kepala keluarga muda yang kesulitan membeli rumah pertama mereka karena harga yang tidak terjangkau, sementara sektor perumahan sosial tidak mencukupi untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat. Lain lagi di Belanda, krisis perumahan di Belanda juga semakin memburuk masalah perumahan di Eropa. Masalah perumahan ini umumnya ada di kota-kota besar seperti Amsterdam dan Rotterdam. Data dari Central Bureau for the Statistics menunjukkan bahwa pada tahun 2021, sekitar 2,4 juta orang di Belanda tinggal di rumah yang tidak memenuhi standar perumahan yang layak. Salah satu faktor utama yang memperburuk krisis ini adalah tingginya harga rumah yang tidak sesuai dengan pendapatan rata-rata. Selain itu,
Krisis perumahan di Belanda juga dipicu oleh kurangnya pasokan rumah baru, dan kebijakan pengelolaan lahan yang ketat. Sebagian besar pengembang lebih tertarik membangun properti komersial daripada perumahan terjangkau, sehingga semakin memperburuk ketimpangan akses terhadap perumahan. Di Portugal juga ada masalah yang sama. Portugal menghadapi krisis perumahan yang memburuk keadaan sosial di beberapa kota besar, seperti Lisbon dan Porto. Menurut data dari Institut Nasional de Estatistika, sekitar 40% penduduk Portugal tidak mampu membeli rumah di kota-kota besar. Ini membuat angka tunawisma menjadi meningkat. Hal ini disebabkan oleh kenaikan harga sewa yang tajam, yang lebih cepat daripada pertumbuhan upah. Banyak penduduk, terutama keluarga muda dan imigran, terpaksa tinggal di kondisi yang tidak layak, atau beralih ke sektor perumahan sosial yang sudah sangat terbatas jumlahnya. Selain itu, banyak properti di Portugal telah dibeli oleh investor asing, yang menyebabkan kurangnya pasokan perumahan yang terjangkau untuk penduduk lokal. Faktor penyebab umum, *****. Ada beberapa faktor utama yang menyebabkan terjadinya masalah perumahan ini. Faktor utamanya adalah kenaikan harga properti. Di hampir semua negara di dunia ini, harga properti dan sewa rumah meningkat amat pesat, melebihi kemampuan sebagian besar masyarakat untuk membelinya atau menyewanya. Hal ini tidak diiringi oleh kenaikan upah yang sepadan. Di saat harga properti naik tinggi, upah pekerja cenderung stagnan, ataupun naik merangkak perlahan. Sehingga ada ketimpangan antara nilai properti dan kemampuan beli masyarakat. Faktor lainnya adalah spekulasi properti dan investasi asing. Banyak properti dibeli oleh investor asing atau digunakan untuk tujuan investasi jangka pendek, yang mengurangi ketersediaan perumahan terjangkau untuk penduduk lokal. Investor asing masuk ke suatu negara dengan kemampuan modal yang kuat. Kedatangan mereka akan membuat harga properti naik terkendali. Ini membuat penduduk lokal yang tidak memiliki kekuatan modal yang sama tidak bisa membeli harga properti yang ditawarkan. Masalah lainnya adalah keterbatasan pembangunan perumahan baru. Pembatasan pada pembangunan perumahan baru, baik melalui regulasi yang ketat maupun kurangnya insentif untuk membangun rumah yang terjangkau, memperburuk masalah ini. Termasuk juga kurangnya lahan untuk membangun perumahan baru, menjadi masalah selanjutnya dalam krisis perumahan di dunia. Masalah ini tidak hanya ada di negara maju, tetapi juga ada di negara berkembang seperti Indonesia. Faktor lainnya adalah ketimpangan pendapatan. Pendapatan yang tidak berkembang secepat harga properti menciptakan ketimpangan yang semakin besar, di mana banyak keluarga berpenghasilan rendah atau menengah kesulitan untuk mengakses perumahan yang layak, sementara keluarga dengan penghasilan tinggi bisa membeli banyak properti dengan tujuan investasi. Namun harga sewa yang ditawarkan cenderung tinggi agar modal investasi cepat kembali. Ini membuat kelompok masyarakat berpenghasilan rendah tidak mampu menyewanya. Fenomena ini amat umum di dunia. Hampir semua negara termasuk di Indonesia menghadapi masalah serupa.